Bab 141. Kondisi berbahaya. Duang, duang. Kedua lutut Randy Chen terhantam ke atas lantai. Ah! Sebuah rasa sakit membuat Randy Chen menjerit kesakitan. Dia adalah seseorang yang terbiasa dimanja, kemudian dia juga junior dari keluarga Chen yang terkemuka di kota Zhou. Selama hidupnya, bagaimana mungkin dia merasakan rasa sakit yang sebesar ini? Ketika Jerry yang menekannya, kedua lututnya dengan keras menghantam lantai, sehingga jaringan lunaknya terluka berat. Sedangkan sebenarnya Jerry yang masih tidak mengeluarkan tenaga penuhnya, atau tidak kedua lututnya tadi mungkin sudah hancur ketika bersujud. Ah! Aku akan membunuhmu, cepat bunuh dia. Saat ini wajah Randy Chen meringkuk kesakitan, kemudian dia berteriak dengan keras. Ketika dua pengawalnya melihat tuannya bersujud di atas lantai, mereka sudah tercengang, jadi ketika mendapatkan perintah dari Randy Chen sekarang, mereka berdua segera menyerang ke arah Jerry Yang. Jerry yang tersenyum dingin, tidak tahu diri. Dia berdiri di tempat, melihat dua pengawal yang tidak berhenti mendekat, kemudian kedua matanya menyipit. Duang, duang. Di saat kedua pengawal menerjang ke arahnya, Jerry yang menggunakan kaki kiri sebagai titik pondasi, lalu memutar tubuhnya sebesar 360 derajat, dan kaki kanannya menendang keluar. Dalam sekejap, dia juga melesatkan tinju kanannya. Dua pengawal tersebut langsung terhempas terbang, dan langsung menabrak beber papot besar di aula restoran hingga hancur. Hanya satu serangan saja, dua pengawal langsung kehilangan daya tarung. Saat ini, semua orang menatap Jerry yang dengan terkejut. Randy Chen juga tidak menduga akhir yang seperti ini. Dua pengawal ini adalah petarung handal yang secara khusus disiapkan Siddhartha Chen untuknya. Mereka berdua sama sekali tidak memiliki lawan di seluruh kota Zhou. Namun sekarang, ternyata mereka dikalahkan dengan begitu mudah oleh Jerry Yang. Susan Su juga merasa terkejut. Sebelumnya saat di pintu masuk kediaman keluarga Su, dia menghadapi pembunuhan, mobil menabraknya hingga dia terhempas terbang, namun di saat dia sudah merasa putus asa, tiba-tiba Jerry yang menyelamatkannya. Lalu hari ini ketika Randy Chen ingin menamparnya, Jerry yang ternyata menghadangnya. Tindakan yang Jerry yang tunjukkan ini, membuat jantungnya berdebar dengan cepat. Apa yang kamu inginkan? Melihat Jerry yang berjalan mendekatinya, Randy Chen sudah ketakutan. Sekarang dua lututnya terluka, dia tidak dapat berdiri, dia hanya duduk di atas lantai, dan berusaha untuk bergerak mundur. Setelah Jerry yang mendekatinya, dia memandanginya dari ketinggian dan berkata, anggap saja hari ini adalah sebuah pelajaran untukmu. Jika suatu saat nanti kamu masih berani mengganggu Susan Su, maka kamu tidak akan berakhir seperti ini saja. Mata Susan Su berkaca-kaca, karena Choki Su selaku ayahnya juga tidak pernah memberikannya kebebasan cinta. Bahkan demi menghindari pernikahan, dia tidak bersedia pulang dari luar negeri, dia berusaha membuat dirinya memiliki hak untuk kebebasan memilih cinta. Tetapi sekarang, meskipun dia mengatakan dia tidak suka pada Randy Chen, Choki Su tetap memutuskan untuk menikahinya dengan keluarga Chen. Sedangkan Jerry yang baru bertemu dengannya 2 kali, sudah berani mengancam Randy Chen untuk tidak menindas dirinya lagi. Nona, kamu tidak apa-apa. Dan di saat ini, bantuan yang Susan Su panggil juga sudah datang. Susan Su menggelengkan kepalanya, lalu dengan tatpaan datar menatap ke arah Randy Chen, dan berkata, Randy Chen, aku sudah dengan jelas mengatakannya padamu, aku dan kamu tidak akan mungkin bisa bersama. Selanjutnya, dia menoleh ke arah Jerry Yang dan berkata, mari kita pergi. Melihat mereka berdua pergi, tatapan Randy Chen terlihat sangat keji, lalu dengan wajahnya penuh kedengkian dia berkata, aku akan membuat kalian berdua membayar perbuatan kalian. Meskipun Susan Su tetap sedikit mabuk, tetapi sebagian besarnya hanya berpura-pura, dan ketika dia ribut dengan Randy Chen, rasa mabuknya sudah sepenuhnya menghilang, dan dia tidak berpura-pura lagi. Mereka berdua pergi dari restoran, kedua mata Susan Su terlihat merah, dia menatap Jerry Yang dan berkata, maaf, karena kamu telah mengusik keluarga Chen. Jerry yang tersenyum dan berkata, jika keluarga Chen tidak melakukan apa-apa,
maka aku akan anggap tidak terjadi apa-apa. Namun jika mereka terus memprovokasi, maka jangan salahkan aku bertindak tidak sungkan lagi. Susan Su tidak merasa Jerry yang sedang membual, dan dia merasa sedikit terkejut. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Jerry yang di City of Kings, Jerry yang saat itu mengenakan topeng, auranya yang dingin tersebut, dan hasil pertaruhan 4 kali berturut-turut yang aneh itu seketika membuat John Liu marah. Sedangkan saat itu Jerry yang tetap terlihat tenang, dia hanya meminta dia dan Lesikin itu pergi dari sana, dan ketika Jerry yang sudah keluar dari sana, semuanya sudah berakhir, lalu setelah itu dia mendapatkan kabar yang mengejutkan, ternyata John Liu sudah mati. Sejak saat itu, dia sudah yakin Jerry yang tidak biasa. Lalu kejadian tadi, sudah jelas Jerry yang mengetahui identitas dari Randy Chen, tetapi dia masih berani menindaknya, kelihatannya dia seperti sudah gila, namun dia lebih percaya bahwa Jerry yang memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Apakah kamu boleh mengantarkan aku pulang? Susan Su dengan penuh penantian menatap Jerry yang. Mari pergi. Jerry yang tersenyum, lalu pergi ke tempat parkir. Sepanjang perjalanan, Susan Su tidak mengatakan apa-apa, tatapannya hanya tertuju keluar jendela, tidak tahu sedang memikirkan apa. Hingga mobil Jerry yang berhenti di depan pintu masuk kediaman keluarga Su, dia baru kembali sadar setelah Jerry yang memanggilnya. Terima kasih mengenai kejadian tadi. Susan Su sekali lagi berterima kasih, setelah berkata, dia turun dari mobil dan pergi. Dia baru saja masuk ke dalam villa, kemudian dia melihat Choki Su sedang duduk di atas sofa, dan wajahnya terlihat dingin. Ayah. Melihat sikap Choki Su yang seperti itu, saat ini Susan Su merasa sedikit cemas. Apakah di matamu masih ada ayah? Choki Su menatapnya dengan dingin, terlihat jelas, kejadian yang baru saja terjadi sudah dia ketahui. Kedua mata Susan Su terlihat merah. Ayah, tadi Randy Chen ingin memukulku, jika bukan karena temanku, aku sudah tertampar olehnya. Apakah di dalam hatimu keuntungan keluarga lebih penting daripada aku? Pernikahan antara kamu dan Randy Chen, sudah ditentukan sejak awal oleh kedua pihak keluarga, sesuai perjanjian, ketika kamu berusia 24 tahun, maka kamu sudah harus menikah, tetapi kamu justru bersembunyi di luar negeri, dan sudah mengundurnya selama 2 tahun. Choki Su dengan tegas berkata, hanya di dalam 2 tahun yang singkat ini, keluarga Su sudah menemui beberapa kali ancaman, sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Apakah kamu tahu semua itu? Keluarga Su mungkin kelihatannya tenang dari luar sana, namun ada banyak orang di Jiangsu yang sudah mengincar posisi dari keluarga Su. Apakah kamu mengerti semua ini? Jadi, ketika kamu mengirimkan aku dan adik ke luar negeri saat belum dewasa, itu bukan untuk melindungi kami, tetapi ternyata kamu hanya ingin mendidik kami, satu untuk menggantikan posisimu, dan satunya lagi untuk menerima pernikahan yang kamu siapkan. Apakah seperti itu? Wajah dari Susan Su dipenuhi oleh air mata, dia berkata dengan sangat sedih. Iya. Choki Su langsung melesatkan tamparan, lalu tamparan mengenai wajah Susan Su, dia dengan kesal berkata, diam. Kamu diam. Aku melakukan semua ini, bukankah untuk keluarga Su? Kamu adalah putriku, maka kamu harus menerima takdir ini. Keluarga Su bisa bertahan hingga hari ini sangatlah sulit, meskipun kalian dikorbankan, aku juga tidak akan keberatan. Choki Su yang saat ini ekspresinya terlihat kejam, sama sekali tidak memedulikan perasaan dari Susan Su. Susan Su memegangi wajahnya yang ditampar, wajahnya dipenuhi oleh air mata, namun tatapannya terlihat tegas. Ayah, aku sudah mengatakannya, aku tidak suka dengan Randy Chen, meskipun mati, aku juga tidak akan menikah dengannya. Takdirku akan aku kendalikan sendiri. Setelah berkata, dia langsung pergi. Melihat Susan Su yang pergi, seketika Choki Su terlihat menjadi jauh lebih tua, lalu kedua matanya terlihat berkaca-kaca. Bagaimanapun Susan Su adalah darah dagingnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Hanya saja, dia tidak memiliki putra, dia hanya memiliki 2 putri, demi keluarganya, dia hanya dapat membiarkan mereka berdua menanggungnya. Di sisi lain, setelah Jerry yang mengantarkan Susan Su, dia segera pergi ke grup Yan Chen.
Ketika mobil baru tiba, dia melihat di depan pintu masuk ada banyak mobil pejabat, lalu di sekitar perusahaan sudah ditutup oleh garis polisi. Ada banyak orang yang berkumpul di luar garis polisi, lalu mengangkat kepala melihat ke atas gedung. Jerry yang menghentikan mobil di sisi jalan, ketika dia baru turun, dia melihat di atas gedung ada dua sosok orang. Dirinya yang memiliki kemampuan penglihatan yang melampaui orang biasa, langsung dapat melihat identitas kedua orang itu, salah satunya adalah Yumi Qin. Dan satunya Lagui adalah kakak kelas yang mengejar Yumi Qin saat masa kuliah, namanya adalah Yansen Wang. Saat ini, Yumi Qin sedang disandera oleh Yansen Wang dengan sebilah pisau, mereka berdiri di ujung atap, jika tidak berhati-hati, kemungkinan mereka akan terjatuh dari atas sana. Bersambung.